Saudara. Tapi ada sumber ilmu yang ketiga, namanya khabarul shadiq, informasi yang valid terpercaya. Gak semua pengetahuan itu bisa dijangkau melalui panca indera, karena gak semua hal itu bisa dijangkau. Ada hal-hal yang di luar panca indera kita itu ada. Gak semua pengetahuan itu bisa dinalar dengan akal, karena gak semua orang punya kemampuan untuk menalar secara mendalam. Tapi ada sumber ilmu dengan khabarul shadiq, informasi yang valid, terbukti validitasnya, kebenarannya, dan itu diakui secara ilmiah. Orang-orang yang melakukan penelitian ilmiah ketika bicara dalam rangkaian teoritis, kajian teoritis, dia mengutip dari teori-teori sebelumnya tanpa dia meneliti. Kenapa dia mengutip dari teori-teori sebelumnya? Karena percaya sama yang punya teori. Ini ada tinggi dikit saya bahas, tapi saya pengen jamaah kampung Bandan pulang dari sini cerdas-cerdas semua, insyaallah. Kalau kamu mengingkari itu, jangan mengutip dari orang lain. Itu mengutip dari orang lain berarti percaya dengan khabarul shadiq, sumber yang valid. Jelas apa enggak? Jelas. Sumber yang valid itu salah satu sumber informasi yang valid, yang terpercaya, itu salah satu sumber pengetahuan. Nah, sekarang ada hal-hal yang nggak bisa dijangkau dengan nalar. Contohnya apa? Hari kiamat. Kita mau mikir pakai akal bagaimana, nggak ketemu. Informasi tentang padang mahsyar, tentang adanya haud nanti, telaga Kautsar, tentang adanya siratal mustaqim, mau dinalar pakai bagaimana pun nggak ketemu. Makanya ini maksudnya kategori ghaibiyat, hal-hal yang gaib yang nggak bisa dijangkau dengan nalar. Kalau wujud Allah itu bisa dinalar, bisa dijangkau dengan nalar, dengan argumentasi logis itu bisa dijangkau wujud Allah Taala. Tapi kalau akhirat nggak bisa. Dari mana kita tahu akhirat? Murni dari informasi yang valid. Dari mana informasi validnya? Dari Al-Quran, dari hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dari mana kamu tahu Al-Quran dan hadis Nabi itu adalah informasi yang valid? Karena dibawa sama Rasulullah. Dari mana kamu tahu info yang dibawa Rasulullah benar? Karena Rasulullah datang membawa mukjizat yang menunjukkan beliau betul-betul utusan Allah. Beliau belah itu bulan, beliau alirkan itu ayat dari jari jemari, beliau datangkan Al-Quran yang gak akan bisa terbantah sampai kapanpun. Bahkan semakin waktu, semakin membuktikan temuan-temuan ilmiah yang ternyata dari jauh-jauh hari yang diungkap sama Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan kitab manusia, tapi wahyu. Bahwasanya mukjizat yang dibawa dari Nabi menunjukkan klaim beliau utusan Allah itu benar. Berarti apa yang beliau sampaikan dari wahyu. Kalau yang disampaikannya dari wahyu, berarti pasti benar atau tidak? Valid atau tidak? Terpercaya atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi, kenapa Imam Haddad ketika bicara surga dan neraka, udah bicaranya ayat-ayat, bicara tentang akhirat, bicaranya ayat-ayat hadis. Karena kita nggak bisa nalar pakai akal. Murni kita menerima dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ayat Quran dan hadis Nabi adalah sumber terpercaya. Kenapa? Karena sudah terbukti itu bukan dari manusia. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Karena ini terbukti itu sebagai wahyu dari Allah, sebagai sumber yang terpercaya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kebenaran hari kiamat. Karena datang dari sumber yang percaya, sedangkan sumber yang terpercaya itu adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada mengatakan akhirat itu nggak ilmiah, kata siapa? Menurut perspektif apa? Tolak ukur ilmiah itu apa? Kalau sumber yang terpercaya, informasi yang terpercaya merupakan salah satu sumber ilmiah, berarti akhirat ilmiah. Sedangkan Islam memandang informasi terpercaya itu bagian daripada sumber ilmu pengetahuan. Berarti keberadaan akhirat itu ilmiah karena sumbernya itu dari informasi terpercaya yang tidak bisa terbantahkan validitas atau kepercayaan informasi tersebut. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya nih semua yang ada di sini. Ya, Allah bilang kalau akhirat itu ada, percaya atau tidak? Percaya. Jangan lemes-lemes nih urusan iman nih. Allah bilang akhirat itu ada, percaya atau tidak? Percaya. Yakin? Yakin. Allah mengatakan hari kebangkitan itu ada, percaya atau tidak? Percaya. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Kenapa percaya? Karena informasinya dari Allah. Kenapa percaya? Karena informasinya dari Nabi.
Sedangkan Nabi sudah terbukti sebagai utusan Allah. Mukjizat beliau membuktikan dia utusan Allah, bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lain. Dia utusan Allah. Sehingga nggak ada alasan kita buat nggak percaya informasi yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad. Jelas? Faham? Insya Allah. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan lagi dalam ayat lain, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan ditiupkan lagi tiupan yang kedua dari sangkakala, maka seketika itu manusia berdiri dan mereka melihat keadaan di sekitarnya hari kebangkitan itu. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa qala ta'ala za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu." Qul bala rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allah katakan dalam Al-Quran, qala ta'ala za'ama alladziina kafaru, orang-orang kafir itu mereka menyangka alla yub'atsu, bahwasanya mereka tak akan dibangkitkan. Mereka pikir setelah mati itu selesai. Makanya begitu mati dibilang istirahat yang tenang ya. Padahal tenang dihubungin malaikat habis itu. Kalau dalam keadaan beriman. Ya, za'ama alladziina kafaru, orang-orang kafir nyangka alla yub'atsu, mereka tak akan dibangkitkan. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, bala sungguh, wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian semua akan dibangkitkan, kata Allah. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan dikasih kabar tentang amalan yang kalian lakukan selama di muka bumi. Allah tegasin, kalian akan dibangkitkan. Semua amalan yang kalian kerjakan akan diungkap di hari itu, dibuka semuanya. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kalau ada yang mempertanyakan, apa iya bisa manusia udah jadi tulang belulang, udah hancur? Jangankan yang 1000 tahun, 2000 tahun, yang 10 hari aja udah hancur, udah mulai hancur, udah mulai pada rusak. Apalagi setahun, 2 tahun, 10 tahun hancur rata-rata. Apalagi yang di Timur Tengah, di tanah yang panas, sebentar hancurnya, habis. Apa ini bisa Allah bangkitkan lagi? Apa kata Allah? Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah kecil, itu kecil. Kok bisa bagi Allah kecil? Mari kita lihat saudara. Saya mau ngajak kita belok sedikit. Saya mau ngajak Anda semua belok sedikit kepada surat An-Naba. Ini kita ngaji surat tafsir surat An-Naba sedikit. Amma yatasaalun, ya. Tapi dari sini kita akan lihat bahwasanya Allah Maha mampu untuk membangkitkan kita di hari kiamat. Di An-Naba Allah Ta'ala berfirman. Ini Imam Al-Haddad mengutip banyak ayat. Ini ayat-ayat yang beliau kutip yang maknanya serupa semua ayat-ayat tersebut. Tapi saya mau ajak Anda untuk merenungi tentang hari kebangkitan itu, tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan kita di hari kebangkitan melalui surat An-Naba. Faqala ta'ala, Allah berfirman, coba yang punya HP bisa dibuka surat An-Naba. Yang punya HP, punya mushaf di Al-Quran, bisa dibuka surat An-Naba. Amma yatasaalun, juz amma di awal. Bisa dibuka. Apa kata Allah Ta'ala? Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kata Allah, tentang apa mereka bertanya-tanya? Ketika itu orang-orang di Mekah sedang bertanya-tanya tentang An-Naba'il 'Azim, informasi yang besar, yaitu informasi tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Sehingga antara orang beriman dengan orang musyrik terjadi perdebatan. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? An-Naba'il 'Azim, tentang sebuah informasi yang besar, informasi tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan yang mati-mati bakal dibangkitin lagi, semua dipertanggungjawabkan amalnya. Ini bukan informasi main-main deh, informasi besar. Karena kalau dibandingkan dengan fase hidup kita sekarang, nggak ada apa-apanya dengan fase hidup itu nanti di hari kebangkitan. Sehingga ini informasi jauh lebih besar dari seluruh bagian hidup kita. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana terjadi perselisihan di antara orang muslim dan orang musyrik ketika itu. Orang muslim mengatakan ada hari kebangkitan, orang-orang musyrik ini mengatakan nggak mungkin, mana bisa tulang belulang, ya udah hancur, bisa bangkit lagi, nggak ada ceritanya, hayal aja. Debat tuh orang muslimin dengan musyrikin. Apa kata Allah Ta'ala? Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sungguh tidak, sungguh mereka akan tahu, kata Allah Ta'ala.
dua kali pakai kata-kata summa. Artinya ada jenjang di situ. Dan sungguh-sungguh mereka akan tahu. Begitu datang nanti hari kiamat, mereka akan tahu. Mereka akan sadar bahwasanya apa yang mereka ragukan itu nyata dan mereka akan nyesel akan itu semua. Nah, kemudian Allah memberikan kita dalil akli, ya salam. Dalil akli, argumentasi logis bahwa Allah Ta'ala mampu membangkitkan kita di hari kiamat. Apa argumentasi logis yang diberikan Allah Ta'ala? Nih lanjutannya nih. Kata Allah Ta'ala, alam naj'alil arda mihada. Cuma ngebangkitin doang kecil. Alam naj'alil arda mihada, kata Allah. Tidaklah kami telah menjadikan bumi itu sebagai sebuah hamparan. Bumi yang begitu luas Allah jadikan sebagai sebuah hamparan sehingga bisa dibangun kota-kota di atasnya, bisa dibangun negara-negara di atasnya. Siapa yang menciptakan itu semua? Kalau menjadikan bumi sebagai sebuah hamparan dari ketiadaan, Allah mampu. Apalagi cuma ngebangkitin ente kecil. Gak sampai di situ, terus Allah tunjukkan tuh tanda-tanda kekuasaannya. Wal jibala autada. Kata Allah, tidaklah kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak tiang-tiang bumi. Siapa yang menjadikan gunung itu sebagai pasak sehingga ya bumi nggak bergeser, gunung itu gunung nancep di tempatnya masing-masing? Siapa yang menjadikan itu semua? Kalau dijadikan gunung sebagai pasak-pasak paku-paku bumi Allah Maha Mampu, apalagi coba bangkitin ente kecil. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ini kata-kata azwaj berpasangan. Ini ternyata bukan hanya manusia yang berpasang-pasangan. Dalam surat Yasin tuh, ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman bahwasanya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu saking apalnya surat Yasin lupa kadang-kadang. Saking apalnya lupa beb. Karena saking sering baca ya lupa. Wa ayatul lahum kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala anna subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma syuf perhatiin ini. Allah udah ngasih tahu sebelum manusia neliti. Allah udah ngasih tahu wa ayatul lahum, dan tanda-tanda kebesaran Allah di antaranya apa? Subhanalladzi, maha suci Allah, khalaqal azwaja kullaha, menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Apa aja Allah ciptain pasang-pasangan? Mimma tunbitul ardu, dari tanaman yang Allah tumbuhkan dari bumi. Tanaman itu pasang-pasangan. Itu belajar di IPA. Apa antara apa sari sama apa? Serbuk dan sari. Berpasang-pasangan. Benar benar serbuk dan sari. Habib Hadi menyeletuk aja. Dia pasang-pasangan antara, saya lupa istilahnya itu di IPA. Nah, kemudian wa min anfusihim, manusia pasang-pasangan laki dan perempuan. Dan Allah lanjutkan apa? Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang kalian tidak ketahui. Yang manusia nggak ketahui ternyata banyak pasang-pasangan. Contoh apa? Aliran listrik. Plus sama, kalau plus sama plus nyetrum nggak? Plus sama plus nyetrum. Minus sama minus harus plus dan sampai aliran listrik pasang-pasangan sudah. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang tidak diketahui manusia. Manusia belum nemuin tuh. Allah udah kasih tahu ini pasang-pasangan. Kalau ciptakan seluruh makhluk dengan demikian hebatnya Allah bisa, apalagi cuma ngebangkitin ente dari kiamat. Allah lanjutin lagi, wa ja'alna naumakum subata, dan Allah jadikan naumakum tidur kalian subata irahatan lakum, sebagai waktu untuk kalian istirahat. Subhanallah, Allah ngasih kita tidur. Tidur tuh kelihatannya sederhana, tapi itu nikmat luar biasa. Bayangin kalau ente nggak bisa tidur, ya, ente dikasih uang 2 triliun, tapi nggak bisa tidur 2 tahun. Mau apa kagak? Orang kalau bisa tidur, ketika dia tidur otaknya merefresh, sel-sel yang mulai rusak banyak yang diperbaharui. Tidur tuh salah satu manfaat tidur, nggak main-main. Makanya orang begitu kehilangan punya nikmat tidur, kadang dia nggak rasa.
Betapa nikmatnya tidur. Orang yang kehilangan nikmat tidur baru berasa. Ada orang yang kaya raya jabatan tinggi, kalau begitu mesti minum pil dulu. Kalau nggak bisa tidur, itu pun tidurnya kaget-kagetan. Subhanallah, Allah kasih kita bisa tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan, kata Allah, tidurnya kalian adalah istirahat kalian. Wa ja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam hari sebagai pakaian untuk kalian. Maksudnya apa? Kita kalau tidur di malam itu biasanya lebih pulas, karena kegelapan malam menyelimuti kita sebagaimana pakaian menutupi tubuh kita. Wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang hari tempat kalian untuk mencari kehidupan. Makanya sebagian orang dulu mengatakan kalau kerja jangan malam, usahain kerjanya siang. Malam itu tempat istirahat, siang itu waktunya kan ya, jangan dibalik. Kurang berkah, khawatir. Ya, kecuali kalau orang yang darurat, nggak ada kerjaan lain kecuali kerjaan malam hari. Selama kerjaannya halal ya apa boleh buat. Tapi selama bisa kerja siang, siang waktunya kerja, malam waktunya istirahat. Kudratnya begitu tuh Allah tulis dalam Al-Quran. Wa ja'alna wa banayna fawqakum sab'a shidada. Dan kami jadikan di atas kalian sab'an, ay sab'a samawat. Allah jadikan 7 lapis langit shidadan, ay muhkamah, yang kokoh, paten, tidak lapuk, termakan oleh zaman. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, alhamdulillah langit tetap kokoh, nggak rubuh. Bayangin kalau langit Allah yang bukan Allah ciptain. Sabar lebaran mesti dicet tuh langit, saudara. Sabar lebaran mesti dicet, begitu rapuh sekian tahun sekali mesti diganti, tiang-tiang mesti ditambah. Enggak, dari zaman Nabi Adam tuh langit nggak bergerak, tetap di tempatnya. Dia nggak runtuh. Wa ja'alna fawqana fawqakum sab'an shidada. Kalau Allah bisa melakukan itu semua, apalagi coba bangkitin ente? Allah masih tahu begitu. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan untuk manusia ada sirat, ada lentera yang wahaj, yang wadha, yang terang benderang. Yaitu dalam tafsir yang lain asyams, langit, matahari, saudara. Matahari itu pelita kehidupan manusia, matahari. Bayangin kalau Allah nggak bikin matahari, nggak bisa hidup manusia. Jangankan nggak ada matahari, planet-planet yang jauh dari matahari aja itu nggak ada kehidupan. Kenapa? Terlalu dingin. Maka dunia ini, bumi salah satunya kenapa bisa hidup, jaraknya ideal, manusia bisa hidup di bumi. Nggak terlalu jauh dari matahari, ya, tapi nggak kedekatan lagi dari matahari. Allah jadikan matahari pelita buat kehidupan manusia. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah menciptakan matahari yang begitu hebat, Allah bisa. Apalagi coba bangkit ente. Terus ente mau bertingkah ragu dengan hari kebangkitan. Di dunia hidup seenak-enaknya seolah-olah gak akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Mikir bro, mikir ya ikhwan. Allah lanjutin lagi, kata Allah Ta'ala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan minal mu'sirat. Mu'sirat itu artinya as-sahab allati takadu an tumtir. Mu'sirat itu adalah awan yang hampir menurunkan hujan, udah mendung. Mu'sirat. Orang Arab mengambil kata-kata itu dari perempuan yang udah mau keluar head, dalam bahasa Arab disebut mu'sirah. Berarti dia udah mau keluar head, udah waktunya mau keluar head. Maka disebut juga langit, awan yang udah mau menurunkan hujan disebut mu'sirah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan yang sudah mau menurunkan hujan. Apa yang kami turunkan? Ma'an sajjaja, langit yang turun, air yang turun mengalir deras. Buat apa air turun? Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami bisa keluarkan dengan air tersebut biji-bijian dari tanah, nabata, tumbuh-tumbuhan, wa jannatin, dan perkebunan-perkebunan, alfafa, yang rindang. Alfaf itu yaltaf ba'duha ba'du, seolah-olah saling numpuk satu sama lain, saking rindang itu perkebunan. Berkat air yang Allah turunin, tumbuh biji-bijian, tumbuh tanam-tanaman, ada perkebunan-perkebunan yang rindang. Siapa yang ciptakan itu semua? Kalau Allah mampu buat menciptakan itu semua, kira-kira untuk membangkitkan kita Allah mampu apa enggak? Kita lagi diajak mikir nih sama Al-Quran nih. Kita lagi diajak mikir sama Al-Quran. Nah sampai di situ Allah Ta'ala melanjutkan, ya, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Nah lanjutannya setelah Allah Ta'ala buka tuh dalil-dalil tentang hari akhirat, Allah Ta'ala mengatakan inna yawmal fasli kana miqata. Itu yang namanya hari
mengambil keputusan. Ini di surga, ini di neraka. Ini bakal bahagia, ini akan celaka. Hari fasl, hari ngambil keputusan. Kana miqata, udah ditentuin tempatnya. Dalam tafsiran disebutkan kana miqata ay waqtal adzab, waqtal iqab, waqtal thawab. Itu nanti waktunya semua akan mendapatkan balasannya. Kapan hari tersebut? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ini fase kehidupan yang keempat hari tersebut. Ketika ditiupkan sangkakala fatatuna afwaja, maka kalian dari dalam kubur datang berbondong-bondong. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan ketika itu langit-langit dibuka Allah Ta'ala, sehingga langit itu jadi berpintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung itu Allah bikin jalan satu sama lain. Ketika hari kiamat terjadi, gunung bergeser dari tempat-tempatnya, saudara. Jangankan bergeser, sekarang gunung batuk aja. Sekarang di gunung batuk bencana, saudara. Nah, Allah bilang di Pangrango gunung gede, kalau batuk itu di puncak Kalang Kabut, Cianjur Kalang Kabut, batuk, baru batuk dong, baru dehek tuh gunung tuh. Paham kan maksudnya? Itu hari kiamat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Itu gunung-gunung dibikin jalan sama Allah Ta'ala. Seolah-olah saking entengnya gunung itu seperti Fata Morgana. Fata Morgana kan kelihatannya enteng karena dia cuma sarap, cuma Fata Morgana. Kita ngelihat di sini, di situ, di sini, di situ. Saking entengnya Fata Morgana. Itu gunung nanti bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, ngabisin semua yang ada di hadapannya di hari kiamat seperti sarap, seperti Fata Morgana, saudara. Maka ketika itu terjadi, hati-hati yang tadi ingkar-ingkar, meragukan Allah bisa membangkitkan. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu mirsad. Jahanam itu, yang namanya neraka jahanam itu sudah diawasi sehingga nggak ada yang bisa kabur. Yang udah masuk nggak ada yang bisa kabur lagi, mirsad. Tapi juga ada tafsiran mengatakan mirsad itu jahanam itu adalah tempat para malaikat menjaga jahanam untuk mengawasi. Jadi malaikat jahanam itu diawasi dan mengawasi. Littaqina ma'ab, jahanam itu menjadi maaf, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Yang Allah udah kasih tahu akan ada hari akhir, akan ada hari kebangkitan, dikasih bukti-bukti tentang Allah Maha mampu untuk nanti ada hari kebangkitan, tapi dia tetap ingkar. Akalnya udah diajak bicara. Ya, kamu ini manusia diciptakan dari mani. Kita ini semua asal dari mani, setetes air yang menjijikan. Mani, saudara. Ketemu sama sel telur atau mani, tahu-tahu jadi segumpal darah, bisa jadi segumpal daging, bisa ada tulang-tulangnya, bisa ada ruh, bisa ada dua mata yang bisa melihat, bisa ada dua telinga yang mendengar, bisa ada otak yang berpikir, bisa ada jantung yang berdetak, bisa ada paru-paru yang bernapas. Cuma dari setetes mani. Kalau menciptakan kita semua dari setetes mani, Allah bisa, apalagi cuma bangkitin doang. Saya mau tanya, mana yang lebih mudah? Membangkitkan atau menciptakan dari nol? Kalau Allah bisa menciptakan dari nol, kenapa itu Allah bisa membangkitkan? Maka orang-orang kafir itu, saudara, littaqina ma'aba, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Labithina fiha ahqaba. Ya, mereka melampaui batas sehingga tempat mereka akan tinggal itu neraka jahanam. Labithina fiha ahqaba. Nanti mereka akan menetap ahqaba, duburan, masa yang begitu panjang, khalidin abadan. Kalau kita campurkan dengan ayat-ayat lainnya, la yadukuna fiha bardan wala syaraba. Selama mereka di neraka, mereka akan merasakan bardan, airahatan, kenyamanan atau tidur dalam tafsiran lain. Wala syaraba, juga mereka akan merasakan minum. Di neraka enggak ada minuman kecuali illa hamiman wa ghassaqa. Nanti minuman di neraka cuma dua. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Minuman di neraka cuma dua. Apa minuman di neraka? Hamiman. Yang pertama air yang mendidih, yang panas, yang begitu dia minum, dagingnya langsung pada rontok, saudara. Begitu diminum seketika itu dagingnya rontok. Tapi kembalikan lagi seperti semula, minum lagi, rontok lagi dagingnya, tulang-tulangnya, dibangkitkan lagi seperti semula. Wa ghassaqa. Dan minuman yang kedua di neraka apa? Ghassak. Nanah-nanah penduduk neraka, saudara. Ghassak. Qaid, apa namanya? Qaih. Nanah-nanah yang keluar dari penduduk neraka, lukanya penduduk neraka. Kenapa mereka mendapatkan itu semua? Jazaan wifaqa. Karena mereka mendapatkan balasan yang setimpal atas keraguan mereka terhadap hari akhir. Allah udah kasih akal buat berpikir. Ini loh bukti Allah mampu untuk membangkitkan kalian, tapi kalian ragu. Hidup di dunia seenak-enaknya seolah bakal dibangkitin. Allah kasih bukti-bukti
bukti logis ini loh, Allah Maha Mampu. Kemudian dikasih informasi yang ditopang dengan mukjizat. Ini benar-benar wahyu dari Allah, tapi tetap ditolak, tetap takabur, menyekutukan Allah, berbuat seenak-enaknya di dunia. Maka jangan kaget, neraka tempatnya. Minumannya nanah-nanah penduduk neraka, minumannya air mendidih yang menghancurkan dirinya. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal buat dia, saudara. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dulunya enggak sama sekali enggak takut, la yarjun ay la yakhafun dalam tafsirannya. La yarjun, mereka sama sekali enggak takut dengan hari hisab. Diingkarin aja hisab begitu sama dia. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, kata Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ini dari tadi saya bahas nih, tanda-tanda hari kiamat itu bakal ada sama orang kafir. Dibuang aja begitu. Padahal ini dikasih akal buat berpikir. Semuanya udah sangat logis. Kalau Allah Maha Mampu, ditopang dengan informasi yang pasti benar, dibuktikan kalau informasi itu wahyu dari mukjizat. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka tetap mendustakan ayat-ayat kami. Wa kullu syai'in ahsai wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Semuanya itu kami catat dalam buku catatan. Maka sekarang fadzuqu, rasain